Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita curahan nikmat yang begitu banyak, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga pada bulan Ramadan ini kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, serta umat-umat beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait amalan andalan. Yang dimaksud amalan andalan di sini adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus hingga akhir hayat. Pertanyaannya, apakah kita sudah mempunyai amalan andalan? Ya, berikut insya Allah akan disampaikan dua kisah terkait amalan andalan orang solih, orang-orang yang solih. Yang pertama diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau bersabda, sebentar lagi akan datang seorang laki-laki penghuni surga. Kemudian seorang laki-laki dari Ansor lewat di hadapan mereka, sementara bekas air wudhu masih membasahi jenggotnya, sedangkan tangan kirinya menenteng sendal. Esok harinya Nabi SAW bersabda lagi, akan lewat di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Kemudian muncul lelaki kemarin dengan kondisi persis seperti hari sebelumnya. Besok harinya Rasulullah SAW bersabda lagi, akan lewat di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Tidak berapa lama orang itu masuk sebagaimana kondisi sebelumnya. Abdullah bin Amr bin As mengikuti laki-laki tersebut. Kemudian ia izin menginap di rumah laki-laki tersebut selama 3 malam. Anas berkata bahwa Abdullah bin Amr bin As setelah menginap 3 hari 3 malam di rumah laki-laki tersebut, tidak pernah mendapatinya sedang sholat malam maupun puasa sunnah ketika sahabat yang lainnya berpuasa. Kemudian ketika Abdullah bin Amr bin As akan pulang dan bertanya, Anda mempunyai amalan apa sehingga disanjung Rasulullah SAW dengan penghuni surga? Dengan tawaduknya, laki-laki ini menjawab, saya tidak punya amalan yang istimewa kecuali seperti yang Anda lihat. Kecuali saya hanya membiasakan sebelum tidur memohon kepada Allah untuk menghilangkan sifat iri hati dalam diri saya pada nikmat yang diberikan kepada orang lain dan memaafkan kesalahan orang lain kepada saya. Kemudian kisah yang kedua diambil dari kitab Riyadhus Shalihin, bab dermawan dan gemar berinfak serta yakin pada Allah. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seseorang yang berjalan di tanah gersang. Tiba-tiba ia mendengar suara dari awan, siramlah kebun si fulan. Awan itu menepi, lalu mencurahkan airnya ke tanah gersang. Saluran air di tempat itu telah menampung semua air dan mengalirkan air itu hingga ke tempat seseorang yang sedang berdiri di kebunnya. Orang itu memindahkan air dengan embernya.
orang tadi bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Ia berkata, "Fulan," nama yang didengarnya di awan tadi. Orang itu bertanya, "Hai hamba Allah, mengapa kamu menanyakan namaku?" Orang itu menjawab, "Karena aku mendengar suara di awan yang airnya sampai sini, siramlah kebun si Fulan dan disebutkan namamu. Apa sebenarnya yang kamu lakukan?" Ia menjawab, "Jika kamu menanyakan hal ini, sebenarnya aku melihat apa yang dihasilkan kebun ini. Lalu aku sedekahkan sepertiganya, aku makan bersama keluargaku sepertiganya, dan aku kembalikan ke kebun itu sepertiganya." Hadis riwayat Muslim. Ya. Demikian kisah amalan andalan dua orang solih dengan keutamaannya masing-masing. Yang pertama tadi adalah kisah orang solih yang senantiasa membiasakan memohon kepada Allah sebelum tidur untuk menghilangkan sifat iri hati pada nikmat yang diberikan kepada orang lain dan memaafkan kesalahan orang lain kepadanya ya, setiap sebelum tidur, sehingga Rasulullah menyebutnya sebagai calon penghuni surga. Masya Allah. Kemudian yang kedua adalah kisah orang solih yang senantiasa ketika kebunnya panen mensodakohkan sepertiga hasilnya, kemudian sepertiga lagi dimakan bersama keluarganya, dan sepertiga lagi ditanam kembali ke kebunnya. Yang kemudian Allah berikan kemudahan ya untuk mencukupi kebutuhan air di kebunnya ya, walaupun itu berada di tanah gersang kebunnya. Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah memiliki amalan andalan? Jika sudah, semoga kita bisa istiqomah menjalankannya hingga akhir hayat kita. Namun jika belum, semoga kita bisa segera untuk menentukan amalan andalan apa yang akan kita lakukan ya, dengan istiqomah secara terus-menerus hingga akhir hayat kita, yang nantinya semoga menjadikan sebab turunnya rahmat Allah SWT kepada kita. Sekian yang bisa disampaikan, kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib. ليتك دوما